Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas soal prediksi SIMAK UI materi Bahasa Indonesia. Lanjutkan soal yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam soal nomor 11. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Kita baca pertanyaannya dulu. Makna kata indikator dalam kalimat 7 teks di atas adalah, yang ditanyakan adalah makna kata. Karena yang ditanyakan makna kata, berarti yang perlu kita fokuskan adalah kita mencari kata tersebut ada di kalimat mana. Kita diberitahu kalimatnya ada di kalimat nomor 7. Berarti kita berfokus pada kalimat nomor 7 saja. Ketukan prematur yang sering terjadi juga dapat menjadi indikator penyakit. Ini adalah kalimat 7-nya, yang ditanyakan adalah makna kata indikator. Oke, untuk mencari jawaban pertanyaan seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah mencari makna indikator sesuai dengan KBBI. Maknanya adalah indikator sesuatu yang dapat sesuai KBBI, makna indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Di sini kita lihat, karena kita sudah tahu makna indikator sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pilihan manakah yang paling sesuai yang ada di pilihan ganda? Yang pertama A, keterangan, yang B, bukti, yang C, cara kerja, yang D, penanda, dan yang E adalah arah. Karena indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk. Di sini yang kita garis bawahi ini adalah memberikan petunjuk atau memberikan keterangan. Berarti bila disimpulkan makna indikator sama dengan maknanya adalah penanda. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 12. Kita baca langsung pertanyaannya. Kalimat yang tidak efektif dalam paragraf di atas adalah kalimat. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak efektif. Kita bahas dulu ya. Pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif ini memiliki beberapa syarat ya. Syarat-syarat yang dikategorikan apakah kalimat tersebut efektif atau tidak. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat. Harus ya ini ya. Kalau tidak, berarti kalimatnya tidak efektif. Kemudian yang kedua, maknanya lugas. Lugas ini maksudnya maknanya jelas. Yang ketiga, ini logis, maknanya ini masuk akal. Kemudian yang keempat, ejaannya benar. Ejaan ini adalah penulisan kata atau penulisan kalimatnya sesuai KBBI atau sesuai dengan QEB atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima, ini adalah hemat kata. Hemat kata ini maksudnya kita menghindari pemborosan kata. Contohnya
ada saling, tidak boleh ditambahkan dengan kata paling. Ini nanti jatuhnya boros alias tidak hemat. Itu adalah contohnya. Kemudian yang keenam, yaitu paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran. Maksudnya ini adalah kesejajaran bentuk kata. Misal yang satunya, contohnya ya. Contohnya ini ada kata menggunakan. Berarti nanti dalam satu kalimatnya bentuk kata kerjanya itu adalah melakukan. Ini imbuhannya yang sama maksudnya. Imbuhannya itu sama. Yang pertama adalah yang kedua adalah harus Jangan di sini menggunakan terus di sini dilakukan. Nanti kalimatnya tidak efektif. Itu tadi adalah syarat-syarat kalimat yang efektif. Nah, kita lihat apakah kalimat yang kedua ini efektif atau tidak. Kita perhatikan dulu soal nomor 12. Istilah pagofobia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu pago yang berarti es dan phobos yang berarti ketakutan. Kita lihat berdasarkan strukturnya. Istilah pagofobia ini adalah dia sebagai subjeknya. Oke, subjek ini tidak maksudnya tidak harus orang atau pelaku, tapi bisa juga benda atau kata benda. Berasal ini adalah bentuk kata kerjanya, ya berarti ini adalah predikat dari bahasa Yunani kuno adalah keterangan. Kemudian yaitu pago, es dan phobos adalah sebagai pelengkapnya. Nah, menurut strukturnya ini sudah benar, tapi perlu digarisbawahi di sini ada penulisan bahasa Yunani kuno. Di sini penulisannya itu tidak benar atau ejaannya salah. Kenapa saya sebut ejaannya salah? Ini penggunaan tentang kaidah penggunaan huruf kapital. Karena apa? Ketika kita mau menuliskan bahasa, kita harus menggunakan ketika kita menuliskan nama bahasa, gunakanlah huruf kapital di awalnya. Tapi tidak boleh diawali misal bahasa Yunani kuno, B-nya ini tidak boleh kapital tapi harusnya kecil seperti ini. Yang kapital itu hanya nama bahasanya saja. Ini yang benar. Nah, maka dari itu yang nomor 2 ini secara struktur benar, tapi seperti syarat kalimat yang efektif, ejaannya itu harus benar. Dari ejaannya salah, berarti kalimat nomor 2 ini tidak efektif. Begitu pula kesalahannya dari penggunaan tanda petik 2. Oke, penggunaan tanda petik 2. Penggunaan tanda petik 2 yang pertama itu digunakan untuk mengapit judul lagu, film, artikel dan sebagainya. Kemudian tanda petik 2 untuk mengapit kutipan langsung, seperti dalam sebuah dialog kutipan langsung. Maka dari itu S-nya itu salah karena di sini S-nya adalah terjemahan atau makna dari pago. Nah, bagaimana kita menulis terjemahan? Maka atau kita menulis makna, gunakanlah tanda petik 1 atau tanda petik tunggal. Karena tanda petik tunggal ini adalah untuk menuliskan makna. Jadi nomor 2 ini tidak efektif. Begitu juga ketika kita menulis phobos tadi, menulis ketakutan, ini sama juga menggunakan tanda petik tunggal karena ketakutan ini adalah makna dari phobos. Nomor 2 tidak efektif karena secara ejaan salah. Kita perhatikan dulu kalimat 5. Namun ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi fobia seperti faktor genetik, lingkungan, serta trauma psikologis yang pernah dialami pada masa lalu. Oke, kita uraikan satu persatu. Namun di sini adalah dia konjungsi
Kemudian ada beberapa faktor, di sini adalah sebagai subjeknya. Nah, predikatnya apa? Predikatnya adalah sebenarnya bisa memengaruhi, tapi di sini ada kata yang. Oke, ini adalah kaidah salah satunya ketika kita membuat kalimat efektif. Tidak boleh ada kata yang sebelum predikat. Tidak boleh ada kata yang sebelum predikat. Karena apa? Predikat kan biasanya bentuknya kata kerja. Nanti kalau ada kata yang sebelum predikat berubah menjadi keterangan. Berubah jadi keterangan. Maka dari itu, kata yang tidak boleh diawali oleh maksudnya kata predikat tidak boleh diawali oleh kata yang nanti berubah menjadi keterangan. Itu adalah kaidah yang berlaku. Berarti harus dipahami ya, harus dihafalkan bahwa yang itu tidak boleh mengawali predikat. Maka nomor 5 ini juga tidak efektif. Kita perhatikan dari kalimat yang pertama. Fagofobia merupakan ketakutan akan es atau segala sesuatu yang dingin atau beku. Nah, ini adalah fagofobia sebagai subjeknya, merupakan sebagai predikatnya. Nah, kalimat 1 efektif. Bagaimana dengan kalimat 3? Kalimat 3, fobia es yang masih berkaitan dengan ketakutan akan tempat dingin, makanan atau minuman dingin, cuaca dingin, suhu dingin, takut kedinginan, takut salju, dan takut membeku. Di sini kita lihat lagi, fobia es ini adalah subjeknya. Di sini predikatnya harusnya masih berkaitan, tapi ada kata yang di sini. Maka dari itu kalimatnya tidak efektif karena jatuhnya kalimat 3 ini tidak punya predikat karena predikatnya sendiri diawali kata yang. Selain itu, secara ejaan juga salah di sini. Sebelum kata dan harusnya ada koma. Karena apa? Sebelum dan apabila itu ada dua pilihan tidak perlu diawali oleh koma. Misalnya hanya takut salju dan membeku saja pilihannya, maka tidak perlu ada koma. Tapi di sini kan ada banyak pilihan. Pilihannya adalah makanan atau minuman dingin, cuaca dingin, suhu dingin, takut kedinginan, dan takut membeku. Maka dari itu, apabila dan kemudian diikuti oleh 3 pilihan atau lebih, harus ada koma sebelumnya di sini. Maka kesalahannya ada di situ. Kemudian yang nomor 4, nomor 3 ini tadi tidak efektif. Nomor 4, sama seperti fobia pada umumnya, tidak ada penyebab pasti yang dapat menjelaskan mengapa seseorang bisa sangat takut terhadap es atau suhu dingin. Nah, sama seperti fobia pada umumnya, di sini berlaku keterangan. Karena di sini ada koma, kemudian tidak ada penyebab ini sebagai subjeknya yang dapat menjelaskan. Nah, predikannya sebenarnya adalah dapat menjelaskan. Di sini ada yang tidak boleh, maka dari itu nomor 4 juga tidak efektif. Maka yang tidak efektif itu 2, 4 dan 2, 5, 3 dan 4. Yang tidak efektif adalah 2, 5, 3 dan 4. Yang efektif hanya nomor 1. Maka dari itu pertanyaannya sebenarnya harus diganti yang efektif, bukan tidak efektif, karena yang efektif ini hanya nomor 1. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Kita lihat pertanyaannya dulu. Yang menyebabkan ketidakpaduan paragraf di atas adalah kalimat. Oke, kita lihat ketidakpaduan. Maksudnya adalah kalimatnya tidak berkaitan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Jadi ada satu kalimat yang pembahasannya itu tidak berkaitan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Misal, yang kalimat pertamanya membahas tentang A, kalimat keduanya membahas tentang B, kalimat ketiganya membahas tentang A. Berarti kalimat 2 itu tidak efektif. Berarti kalimat 2 itu dikatakan tidak padu. Kita lihat dari kalimat 4 dulu. Selain pengasinan, ada pula teknik pengawetan dengan memadukan pengasinan dan pengeringan.
Di sini yang dibahas tentang teknik pengawetan. Teknik pengawetan. Nah, apakah dia padu dengan kalimat sebelumnya? Kalimat sebelumnya adalah teknik pengawetan juga. Teknik pengawetan. Nah, di kalimat 5 tentang apa? Sebelumnya, kalimat 4 kan adalah selain pengasinan ada pula teknik pengawetan dengan memadukan pengasinan dan pengeringan. Kalimat 5, produknya dikenal dengan nama ikan kering. Oke, berarti kalimat 5 ini adalah hasil yang didapat dari proses kalimat 4. Nah, kalimat 4 ini masih padu. Apakah kalimat 7 padu? Kita baca juga. Makanan yang biasanya diasap adalah daging. Kalimat sebelumnya, selain itu ada pengawetan makanan dengan cara pengasapan. Oke, di kalimat sebelumnya membahas tentang pengasapan. Kalimat 7 adalah hasilnya makanan yang biasanya diasap adalah daging. Oke, masih berkaitan. Kalimat 1, masyarakat Jawa kuno memiliki macam-macam teknik pengawetan. Oke, macam-macam teknik pengawetan. Kalimat 2, ada teknik pengawetan dengan pengasinan. Oke, masih berkaitan ya. Ini membahas tentang macam-macam pengawetan. Kemudian kalimat 8, produk ikan dan daging asap yang populer pada masa Perang Dunia II. Kemudian di kalimat 7 tadi yang dibahas adalah makanan yang diasap adalah daging. Maka dari itu kalimat 8 ini tidak padu karena yang dibahas tadi makanan yang diasap, sedangkan kalimat 8 ini adalah produk ikan dan daging asap pada masa Perang Kedua. Jadi yang nomor 8 ini tidak padu dengan kalimat 7. Maka dari itu jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 14. Manakah perbaikan kalimat 8 yang paling benar? Oke, kita lihat kalimatnya. Karena yang dituju pertanyaannya langsung kalimat 8, berarti yang perlu kita baca adalah kalimat 8-nya. Wadah-wadah ini kemudian adalah yang dibawa oleh para pria sekitar masbah sambil meneriaki tantangan kepada para pria di sekitar masbah. Oke, kita ulangi. Wabah-wabah ini kemudian adalah yang dibawa oleh para pria ke sekitar masbah sambil meneriaki tantangan kepada para pria di sekitar masbah. Oke, yang perlu kita perbaiki dari kalimat 8 adalah yang pertama pemborosan kata. Mengapa saya katakan ini pemborosan kata? Karena di situ ada kata kemudian dan kata adalah. Di sini kemudian dan adalah tidak boleh disejajarkan atau diletakkan secara bersamaan seperti itu. Karena apa? Nanti jatuhnya boros. Di sini ini adalah menunjukkan keterangan waktu atau menunjukkan urut-urutan kejadian. Kenapa saya bisa bilang urut-urutan? Bisa diperhatikan kalimat 7. Sementara itu wadah-wadah yang ukurannya lebih kecil diisi dengan jerami. Sementara itu ini adalah konjungsi temporal atau konjungsi waktu yang menunjukkan proses terjadinya sesuatu. Maka dari itu di sini harusnya menggunakan kata kemudian bukan adalah. Maka untuk menjadikannya efektif adalah dengan menghilangkan salah satu katanya, menghilangkan kata adalah dan tetap mempertahankan kata kemudian. Nah, sudah tahu mana perbaikannya, kita lihat pilihan gandanya. Wadah-wadah ini kemudian dibawa oleh para pria sekitar masbah sambil meneriakan tantangan kepada pria di sekitar masbah. Benar ya, di sini tidak ada kata adalah. Oke, jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 15. Manakah kalimat yang benar sebagai gabungan kalimat 1 dan 2? Yang ditanyakan adalah gabungan kalimat. Gabungan. Berarti kalau gabungan kalimat ini menggabungkannya adalah dengan konjungsi atau kata hubung.
Berarti kita perhatikan dulu kalimat 1 dan 2. Setiap hari terakhir panen di Desa Bantala, Larantuka, Flores Timur diadakan perayaan Sadok Nonga. Perayaan ini menampilkan puluhan orang menari sambil bertinju serta diiringi musik bertempo cepat. Oke, baik, kita perhatikan dulu dari pilihan konjungsi setiap pilihan gandanya. Setiap hari terakhir panen di Desa Bantala, Larantuka, Flores Timur diadakan perayaan Sadok Naga, yaitu perayaan menampilkan puluhan orang menari. Di sini menggunakan konjungsi yaitu. Konjungsi yaitu di sini fungsinya untuk menjelaskan perincian atau menjelaskan keterangan. Kemudian yang B, setiap hari terakhir panen di Desa Bantala, Larantuka, Flores Timur diadakan perayaan Sadok Nago menampilkan puluhan orang menari sambil bertinju. Di sini tidak ada konjungsinya. Oke, di sini langsung menampilkan, tidak ada konjungsinya. Berarti yang nomor B atau pilihan B ini otomatis salah, karena kalau kita menggabungkan sesuatu harus dengan konjungsinya. Kita lihat yang C. Setiap hari terakhir panen di Desa Bantala, Larantuka, Flores Timur diadakan perayaan Sadok Nago merupakan perayaan puluhan orang. Di sini berarti kalau merupakan konjungsi penjelasan yang menjelaskan sesuatu. Untuk menjelaskan sesuatu. Kemudian yang D, setiap hari terakhir panen di Desa Bantala, Larantuka, Flores Timur diadakan perayaan Nanggo Timur. Nanggo menampilkan puluhan orang menari sambil bertinju diiringi. Oke, di sini langsung ya, tidak ada konjungsinya. Kemudian yang E adalah menggunakan konjungsi di mana. Kalau di mana ini adalah menunjukkan tempat. Mana yang paling sesuai? Yang paling sesuai adalah menggunakan konjungsi pemerincian atau yang menunjukkan perincian. Karena apa? Bisa diperhatikan kalimatnya lagi. Diadakan perayaan Sadok Nonga, yaitu perayaan yang menampilkan puluhan orang menari sambil bertinju serta diiringi musik bertempo cepat. Di sini adalah perincian untuk menjelaskan keterangan. Keterangannya itu apa? Sadok Nonga. Jadi itu jawabannya yang A. Oke, di sini terakhir soal nomor 15 jawabannya A. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Semangat untuk ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.